Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas kesimpulan saya tentang modul 3.2, yaitu memimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pertama, kesimpulan saya mengenai modul ini, bagi saya pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah individu yang mengarahkan dan mengoptimalkan berbagai jenis sumber daya yang ada di sekolahnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di sekolah tempat dia bertugas. Sumber daya ini seperti yang sudah kita ketahui bersama di dalam modul, ada dikelompokkan ke dalam 7 aset atau modal. Di antaranya adalah sumber daya manusia seperti guru, kemudian siswa, staf, masyarakat, dan sebagainya. Termasuk juga di sana komite sekolah yang mewadahi orang tua siswa. Kemudian ada juga sumber daya fisik, bangunan, infrastruktur, perangkat teknologi, dan lain sebagainya. Sumber daya sosial, sumber daya politik, dan seterusnya. Nah, seorang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, maka dia akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang digunakan itu benar-benar efektif dan efisien dikelola dengan baik sehingga mencapai tujuan yang diharapkan oleh sekolah tersebut. Bagaimana kemudian kita bisa mengimplementasikan materi ini di dalam kelas, di sekolah, dan di masyarakat di sekitar sekolah? Pertama, pengimplementasian di kelas adalah dengan cara mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Ya, ini artinya kita meninggalkan metode-metode lama yang di mana seringkali guru yang menjadi pusat pembelajaran, dan kita ganti dengan pendekatan-pendekatan baru yang memfokuskan pada kebutuhan dan minat individual siswa. Misalnya kita boleh gunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek, ataupun di modul sebelumnya juga kita sudah bahas ada pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Contoh pengimplementasian lainnya di kelas adalah ketika kita memanfaatkan modal fisik seperti misalnya teknologi pembelajaran, kita maksimalkan penggunaannya, kita efisienkan penggunaannya di dalam kelas, sehingga itu akan memperkaya pengalaman belajar siswa di dalam kelas. Dan yang tidak kalah penting, pengimplementasian materi ini di dalam kelas adalah dengan mendengarkan dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin di materi 3.3 nanti akan ada materi tentang student agency, di mana itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa membantu siswa untuk memimpin dirinya sendiri dalam proses pembelajaran. Nah, saya pikir ini juga merupakan salah satu contoh bagaimana kita sebagai guru mengaplikasikan materi 3.2 ini, memimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, ketika berada di dalam kelas. Selanjutnya, bagaimana kita mengimplementasikan materi ini di tingkatan sekolah. Pertama, tentu saja kita selalu harus melakukannya dengan berkolaborasi dengan sesama guru. Artinya, pengelolaan sumber daya ini tidak bisa dilakukan oleh seorang individu. Tentu selalu ada kerjasama yang kuat antara guru dengan guru, antara kepala sekolah dengan guru, dan kita menganggap ini sebagai sebuah tim yang dimana tim ini harus bergerak secara bersama-sama dengan tujuan yang telah disepakati bersama, kemudian memanfaatkan dan mengefisienkan segala sumber daya yang ada dengan ide-ide yang inovatif. Pertemuan-pertemuan rutin harus terus dilaksanakan, mendiskusikan bagaimana pembelajaran dilangsungkan, bagaimana sumber daya yang ada ini dikelola dengan baik di sekolah itu, dan bagaimana rencana-rencana yang sudah diatur itu dibagikan tugasnya secara terperinci, sehingga sumber daya atau aset yang ada di sekolah itu benar-benar bisa dimanfaatkan, dikelola dengan baik untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya adalah berbicara sumber daya yang ada di sekolah. Ketika kita berfokus kepada sumber daya manusianya atau gurunya, maka yang perlu untuk diterapkan selanjutnya adalah bagaimana profesionalitas guru ini terus dikembangkan dengan mengadakan berbagai workshop, seminar, pelatihan, dan lain sebagainya, sehingga sumber daya manusia yang menjadi mesin utama dalam mengelola seluruh sumber daya lainnya yang ada di sekolah ini terus meningkat kompetensinya, kualitasnya, sehingga
diharapkan juga kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya lain yang ada di sekolah itu terus meningkat. Kemudian selanjutnya berbicara tentang modal finansial yang ada di sekolah, tentu saja ini juga berperan besar ya untuk terkelolanya seluruh sumber daya yang ada di sekolah secara efektif dan efisien. Karena hampir semua kegiatan itu membutuhkan biaya. Nah, pengelolaan anggaran yang efektif itu akan membuat proses pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah itu menjadi semakin berkualitas. Bagaimana caranya membuat pengelolaan anggaran yang efektif? Tentu diperlukan kebijakan yang tepat, tidak sekedar menghabiskan anggaran, tapi benar-benar mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh sekolah. Kemudian perlu juga transparansi, keterbukaan terhadap penggunaan anggaran. Kemudian yang tidak kalah penting bagi menurut saya adalah perlunya keterlibatan semua pihak dalam menyusun perencanaan pengelolaan anggaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita mengimplementasikan modul ini kepada masyarakat di sekitar sekolah. Berbicara masyarakat, maka sekolah harus memandang masyarakat itu sebagai mitra kerja. Artinya, mitra harus benar-benar dilibatkan, ya, orang tua ataupun kita sebutlah sekarang istilahnya komite sekolah, dilibatkan dalam berbagai kegiatan sekolah, baik dari penyusunan program, kita minta pendapat atau opini dari orang tua siswa, mereka menginginkan program apa yang ingin diadakan di sekolah, seperti itu. Kemudian juga kita sebisa mungkin melibatkan orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan di rumah tentunya, dan sebisa mungkin juga kita libatkan di sekolah, seperti itu. Kemudian kita buka kegiatan-kegiatan yang sifatnya sukarela demi meningkatkan partisipasi orang tua ke dalam pendidikan di sekolah. Kemudian selanjutnya pengimplementasian kepada masyarakat sekitar sekolah, saya pikir cara lain yang bisa kita tempuh adalah dengan menyamakan persepsi antara sekolah dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Realitas yang pernah saya temui di lapangan adalah ketika tidak sejalannya antara peraturan yang ada di sekolah dengan apa yang diterapkan oleh masyarakat di sekitar sekolah. Saya ambil satu contoh. Ada sekolah yang melarang semua siswanya untuk merokok. Namun di samping sekolah itu ada masyarakat yang membuka kios atau warung yang menjual rokok, seperti itu. Dan ketika ada beberapa siswa yang sembunyi-sembunyi pergi ke kios itu membeli rokok, itu dilayani. Artinya ini jelas terlihat tidak ada komunikasi, ya, tidak ada kesejalanan pemahaman antara sekolah yang menghasilkan peraturan dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Ini perlu ada komunikasi sehingga sekolah kemudian memandang masyarakat yang ada di sekitar sekolah ini adalah sumber daya yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diarahkan sehingga mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Begitupun dengan misalnya kebersihan. Ada mungkin masyarakat di sekitar sekolah yang karena tidak dilibatkan oleh sekolah dalam membentuk karakter kebersihan, kerapian, dan lain sebagainya kepada siswa. Kemudian masyarakat yang ada di sekitar sekolah ini menampilkan contoh-contoh yang berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh sekolah. Saya pikir hal ini sering terjadi, namun jika kita sering melibatkan masyarakat itu dalam komunikasi dengan sekolah, saya pikir masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, seperti itu. Itu contoh implementasi yang menurut saya bisa kita terapkan di kelas, di sekolah, dan di masyarakat di sekitar sekolah. Saya pikir memang ada hubungan yang sangat erat ya antara bagaimana pengelolaan sumber daya yang tepat itu akan membantu proses pembelajaran murid di kelas atau di sekolah menjadi lebih berkualitas. Kita ambil beberapa contoh ini, misalnya pengelolaan sumber daya atau modal manusia. Jadi modal manusia itu kan ada kepala sekolah, guru, siswa, dan seterusnya. Kita ambil contoh sumber daya manusianya guru. Ketika kita mengelola sumber daya guru ini dengan baik, kita pastikan bahwa dia memang kompeten untuk mendampingi siswa dalam proses pembelajaran, punya dedikasi yang tinggi, kemudian dengan segala kompetensi profesional, pedagogik, dan seterusnya, itu saya yakin sekali ini akan membuat pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas. Bagaimana cara
kita mengelola ini? Salah satunya adalah dengan terus memberikan pelatihan yang berkelanjutan, kemudian kita terus mengembangkan profesionalitas guru, sehingga kemampuan mereka untuk mengajar siswa di kelas itu menjadi semakin meningkat dari hari ke hari. Misalnya, sekarang kita berada di era teknologi, di mana teknologi sekarang diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Cara yang kita lakukan untuk mengelola sumber daya guru adalah dengan memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi pembelajaran. Kemudian juga metode pengajaran yang inovatif juga akan membuat guru akan tampil di kelas menjadi terlihat lebih menarik, dan yang paling tidak kalah penting adalah tujuan pembelajarannya tercapai seperti itu. Nah, dengan melakukan hal-hal ini, maka saya yakin ini akan meningkatkan pemahaman dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Sehingga akhirnya tercapailah apa yang kita inginkan, bahwa proses pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih berkualitas. Contoh kedua, pengelolaan sumber daya fisik. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, sumber daya fisik ini ada fasilitas sekolah, bangunan, infrastruktur, ruang kelas, perpustakaan, kemudian alat bantu belajar, dan lain sebagainya itu. Saya rasa ketika sekolah benar-benar memahami bahwa fasilitas yang tepat itu akan meningkatkan kualitas pembelajaran, maka sekolah akan mengalokasikan anggaran yang sesuai jumlahnya untuk memperbarui fasilitas yang ada di sekolah. Misalnya bagaimana ruang kelas didesain menjadi lebih nyaman, ya, karena kita tahu sendiri infrastruktur yang bagus, ruang kelas yang bagus akan membuat siswa belajar lebih baik. Kemudian bagaimana kemudian peralatan teknologi pembelajaran terus diperbaharui di sekolah, memberikan proyektor dan lain sebagainya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah ruang perpustakaan. Bagaimana sekolah kemudian benar-benar memperhatikan ruang perpustakaannya benar-benar menjadi lingkungan pembelajaran yang kondusif, yang benar-benar menghasilkan rasa nyaman dan rasa tertarik pada siswa untuk betah berlama-lama di ruang perpustakaan. Contoh lain adalah bagaimana ketika sekolah berupaya untuk menyediakan ruang laboratorium yang lengkap, yang memungkinkan siswa melakukan eksperimen langsung. Yang tentu saja ini saya yakin betul sekali bahwa eksperimen langsung ini akan memperdalam konsep-konsep ilmiah yang pernah mereka dapatkan di dalam kelas. Jadi dengan langkah-langkah yang dilakukan tadi dalam pengelolaan sumber daya fisik yang sudah saya sebutkan tadi, saya yakin sekali bahwa ini akan membuat proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya adalah contoh pengelolaan sumber daya finansial. Jadi sudah saya singgung juga di awal tadi bahwa sumber daya finansial ini jika dialokasikan dengan efektif, ini akan meningkatkan, membantu proses pembelajaran murid di kelas menjadi lebih berkualitas. Kita ambil contoh lain tentang bagaimana pengelolaan sumber daya finansial itu bisa berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran murid di sekolah. Ada alokasi anggaran untuk kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya sekolah mendata ada begitu banyak siswa yang punya minat dan bakat yang bervariasi. Nah, jika sekolah benar-benar bijak mengelola sumber daya finansial, maka sekolah itu akan mengalokasikan sekian persen dari anggaran yang tersedia untuk membina potensi atau minat siswa tadi, sehingga siswa-siswa mengembangkan keterampilan yang dia miliki itu di luar jam kurikulum akademik. Hasil akhir dari ini tentu saja siswa merasa potensinya terbina dengan baik di sekolah karena ada jam ekstrakurikuler tadi. Kegiatan ekstrakurikuler tadi hanya bisa terwujud jika sekolah mengalokasikan sekian anggarannya untuk berjalannya kegiatan ini. Contoh terakhir yang saya berikan di sini adalah bagaimana sekolah mengelola sumber daya sosial, kemudian sumber daya sosial ini ternyata memberi dampak terhadap proses pembelajaran murid di sekolah. Saya ambil contoh sumber daya sosial di sini adalah bagaimana sekolah memiliki hubungan atau kerjasama dengan orang tua dan komunitas yang ada di sekitaran sekolah. Nah, ketika sekolah aktif membangun hubungan dengan komunitas dan termasuk dengan orang tua siswa, itu akan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Misalnya, ketika sekolah rutin mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa, mungkin diwadahi oleh komite sekolah, maka ini akan terjadi kesamaan persepsi. Orang tua merasa paham bahwa sekolah ini memiliki tujuan ini, kemudian mereka merasa dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran siswanya, merasa dihargai, yang akhirnya ini akan memberikan semacam motivasi dan penghargaan kepada orang tua, sehingga mereka
terus termotivasi untuk mendukung proses pembelajaran anaknya dan mendampingi mereka di rumah seperti itu. Nah, hasil akhir dari ini tentu akan membuat siswa merasa mendapat dukungan belajar yang kuat di sekolah, di rumah, sehingga harapannya mereka akan belajar lebih giat, lebih rajin, dan saya yakin bahwa ini akan membuat proses pembelajaran selanjutnya akan semakin berkualitas. Selanjutnya, ketika sekolah aktif membangun relasi dengan berbagai komunitas, berbagai asosiasi, instansi, dan seterusnya yang ada di sekitaran sekolah, maka saya yakin ini akan memperkaya pemahaman siswa, ya, memperkaya pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Misalnya, saya ambil contoh sekolah membangun relasi yang baik dengan, kita sebutlah, kepolisian seperti itu ya. Kalau di tingkat kecamatan ada istilahnya polsek ya, kepolisian sektor. Dengan adanya kerjasama seperti ini, sekolah bisa meminta kepada kapolseknya untuk, misalnya saya ambil contoh, mengirimkan salah satu personel untuk memberikan arahan tentang kedisiplinan ketika pelaksanaan upacara bendera di hari Senin. Dengan cara seperti ini, siswa akan menemukan sumber belajar yang baru yang tentu saja memberikan cara pandang baru kepada mereka tentang kedisiplinan tadi. Nah, saya pikir ini juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Saya pikir modul 3.2 ini berkaitan erat dengan seluruh modul yang sudah saya pelajari di program guru penggerak ini, mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 3.1. Saya ambil beberapa contoh keterkaitan antara modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan beberapa modul sebelumnya yang sudah saya pelajari. Misalnya, apa kaitan antara modul ini dengan refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara? Kaitannya adalah pengelolaan sumber daya yang efektif ini ternyata mencerminkan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan keseimbangan antara pendidikan akademis dengan pendidikan karakter. Jadi, pengelolaan sumber daya manusia seperti guru yang punya pemahaman mendalam tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini dapat meningkatkan lingkungan belajar yang berpusat kepada anak dan mendukung pengembangan karakter siswa. Kaitannya lagi dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kita tahu bahwa seorang guru penggerak itu bagaimana dia harus selalu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian harus senantiasa memiliki inovasi, terobosan-terobosan baru, harus kreatif, harus kolaboratif, dan seterusnya. Dan ini benar-benar harus diterapkan ketika dia diamanahkan menjadi pemimpin pengelolaan sumber daya. Tentu seorang pemimpin itu harus senantiasa inovatif, menemukan ide-ide baru, bagaimana caranya supaya dia bisa menemukan gagasan-gagasan baru untuk mengelola sumber daya secara efisien. Kemudian juga seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya harus punya daya kolaboratif, karena dia tidak bisa mengelola sendiri. Dia harus bekerja dalam tim agar pengelolaan sumber daya di sekolah ini benar-benar terjalin dengan efektif, dan seterusnya. Kemudian kaitannya dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, pengelolaan sumber daya di sekolah itu harus selaras, harus sejalan dengan visi guru penggerak, yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang memenuhi kebutuhan belajar murid, seperti itu. Jadi ketika seorang pemimpin pengelolaan sumber daya ditugaskan, maka dia harus bagaimana caranya dia mengelola seluruh sumber daya yang ada di sekolah itu dengan tujuan meningkatkan atau memenuhi kebutuhan belajar murid. Semua pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah itu harus diarahkan bagaimana agar itu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang ada di sekolah itu. Selanjutnya, kaitan antara modul 3.2 ini dengan modul budaya positif, saya pikir adalah sebagai sebab akibat ya. Ketika pengelolaan sumber daya ini bisa berjalan dengan baik, maka budaya positif di sekolah itu akan menjadi semakin kuat, seperti itu. Maksud saya, ketika misalnya sekolah mengelola sumber daya fisik yang ada di sekolah, fasilitas, infrastruktur, bangunan, dan lain sebagainya itu dikelola sehingga menghadirkan rasa nyaman dan rasa aman, kemudian mendukung well-being di sekolah itu, maka itu akan memperkuat budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya, hubungan modul ini dengan pembelajaran berdiferensiasi, pengelolaan sumber daya di sekolah yang baik itu akan memungkinkan guru
untuk menyediakan bahan ajar dan metode pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Kita bicara lagi tentang pengelolaan sumber daya fisik. Ketika sekolah mampu menyediakan beragam fasilitas pembelajaran, baik itu visual, audio, dan kinestetik, maka ini akan mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hubungan antara modul 3.2 ini dengan pembelajaran sosial emosional, saya pikir ini tidak jauh beda dengan pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif, bahwa ketika pengelolaan sumber daya berjalan dengan baik di sekolah itu, maka ini akan mendukung pengembangan atau penguatan keterampilan sosial emosional siswa, guru, dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Misalnya ketika kita melibatkan konselor dan fasilitator yang terlatih dalam program pembelajaran sosial emosional, maka ini akan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan empatinya, kemampuan kerjasamanya, dan bagaimana dia kemudian mengelola diri sendiri. Dan ini saya pikir juga berlaku untuk guru, tidak hanya kepada siswa. Selanjutnya, kaitan antara pengelolaan sumber daya dengan coaching dan supervisi akademik. Saya pikir sebenarnya adalah pertama ada di prosesnya, bagaimana pengelolaan sumber daya ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada di materi coaching ya, dan juga supervisi akademik. Kemudian juga selanjutnya saya pikir pengelolaan sumber daya yang baik itu akan memungkinkan pelaksanaan coaching dan supervisi akademik itu berjalan dengan efektif, yang akhirnya nanti adalah meningkatkan kompetensi guru. Menyediakan waktu dan kesempatan bagi guru untuk mendapatkan bimbingan dan umpan balik dari coach atau supervisor itu akan dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan profesionalisme guru. Jadi saya pikir supervisi akademik ini pun sebenarnya adalah bagian dari pengelolaan sumber daya manusia yang ada di sekolah. Terakhir, kaitan antara modul 3.2 dengan proses pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Pengelolaan sumber daya yang efektif harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan lain sebagainya. Artinya, nilai-nilai kebajikan universal haruslah menjadi dasar dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Sekolah benar-benar harus bijak mengelola sumber daya finansial, tidak sekadar menghabiskan anggaran, tapi benar-benar mengalokasikan anggaran kepada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Kemudian juga memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya, mencerminkan penerapan nilai-nilai kebajikan dalam praktik kepemimpinan pendidikan. Saya pikir perubahan mendasar yang ada dalam diri saya setelah mempelajari modul ini adalah bagaimana ketika kita benar-benar melakukan pendekatan yang berbasis aset dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Selama ini tidak sedikit dari kita, mungkin termasuk saya pribadi, yang selalu berfokus kepada masalah ketika melakukan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Padahal ketika kita berfokus pada masalah, maka itu justru akan menghambat kemampuan kita untuk menemukan solusi yang tepat. Nah, dengan menggunakan pendekatan yang berbasis aset, saya rasa ini akan membuat kemampuan kita untuk menemukan solusi itu akan menjadi lebih baik, karena kita benar-benar memikirkan bagaimana modal yang ada atau aset yang ada di sekolah itu kita manfaatkan secara optimal, sehingga ini bisa memecahkan atau menjadi solusi daripada masalah yang ada di sekolah. Jadi saya pikir itulah poin yang benar-benar saya rasakan perubahannya dalam diri saya setelah mempelajari modul ini. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Segala masukan dan saran sangat saya butuhkan untuk penguatan dan perbaikan pemahaman saya terhadap materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.